Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Patri. Pak, misalnya. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Dietnya berhasil. Lama gue ini katanya Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Gid di channel 0 per 0. Nah, kali ini bahasan kita agak ngintir-ngintir atau nyindir-nyindir ke politik sedikit lah gitu. Yang baru saja kemarin itu terjadi, yang baru saja kita saksikan itu ya teman-teman. Jadi hari lahirnya Pancasila di 2 Juni ya. Tentu saja ini ada yang aneh nggak menurut teman-teman? Kalau Pak Gid ya lihatnya kayak apa ya? Simbol politik lah gitu. Artinya gini, biasanya kan ya hari lahir Pancasila itu ya presiden, wapres gitu. Kalaupun ada tamu spesial ya, katakanlah mantan-mantan presiden gitu ya, biasanya ya nggak diikut barengin di sini. Tapi mungkin ya salah satu konsepnya yaitu Pak Karno atau ibu dari Megawati Soekarno Putri ini adalah salah satu dari pencetus Pancasila tentunya. Mungkin hal ini penyebabnya gitu. Jadi beliau selain sebagai mantan presiden atau presiden RI yang kelima, nah ini juga posisinya ya kan kalau tadi kelihatan sebelum acara dimulai ya. Jadi presiden, terus kemudian Bu Mega, baru Gibran gitu, wapres gitu yang paling belakang. Nah, ini setelah mau di jalan gitu, Pak Prabowo juga memperlihatkan etikanya gitu ya, gitu siap jalan juga nggak langsung jalan, artinya mempersilahkan Ibu Mega gitu, yang dimana dulu kalau nggak salah pagi 2009-nya Pak Prabowo itu pernah menjadi cawapresnya Bu Megawati. Jadi pada saat 2009 lawan SBY ya, Megawati berpasangan dengan Pak Prabowo, di mana Megawati sebagai capres, Pak Prabowo memilih cawapres. Dan Pak Prabowo tentu saja maksud Pak Gid, Bu Megawati ini adalah orang yang spesial di mata Pak Prabowo gitu. Selain beliau juga mempunyai partai yang katakanlah partai terbesar di Indonesia yaitu PDIP, kemudian beliau juga dulu yang menarik Pak Prabowo ke Indonesia, kemudian ya walaupun itu di luar, maksudnya di luar konteks kalau mereka punya musuh politik yang sama gitu ya. Jadi ada isu politik kalau Bu Megawati ini sengaja mendatangkan Prabowo dari istilahnya dari pengusirannya gitulah, kata kasarnya seperti itu. Dibalikin lagi ke Indonesia karena Bu Mega dan Pak Prabowo ini mempunyai musuh politik yang sama, dan itu dibentuk dalam mereka berkolaborasi jadi capres dan cawapres di 2009. Dan ya sejak itu ya 2014 ya, pada saat Megawati atau maksud Pak PDIP mencalonkan Pak Jokowi 2014-2019, tentu saja terjadi ketegangan terus ya terhadap Pak Prabowo, yang akhirnya katakanlah di 2024 itu beliau telah mencapai cita-citanya menjadi presiden RI, dan ini mungkin ya istilahnya membuka politik baru gitu, atau mungkin juga nanti non oposisi di pemerintahan. Jadi artinya PDIP benar-benar dirangkul oleh Pak Prabowo gitu, untuk jadinya semua partai dirangkul, jadi nggak oposisi ya. Tapi kalau menurut Pak Gid, kalau nggak ada oposisi ya nggak asik juga gitu ya.
Dan setelah itu, setelah acara tadi ya terlihatlah acara yang ya seperti ramah tamah sambil makan santai ngobrol gitu ya. Kemudian Pak Prabowo ya sambil melihat, kok ibu agak kurus bu, gitu. Kelihatannya agak kurus ya. Cuma dikatakan kalau mungkin dietnya berhasil atau ya namanya juga percakapan inilah ramah tamah gitu. Yang sebelum percakapan itu mulai juga dimulai dengan salaman Pak Prabowo dulu ke Bu Mega gitu ya. Kemudian ke Pak Tri ya, Pak Tri Sutrisno. Tapi di situ ya ini bukan sudah jadi rahasia umum yang artinya pada saat Pak Prabowo mengajak Gibran bersalaman ya pastinya lah nggak mungkin lah Pak Prabowo sampingnya ada Gibran kita membiarkan saja. Maksudnya ada wapresnya gitu ya. Wapres ini kan kemudian di salaman ke Bu Mega. Cuman ini nggak ada dokumentasinya ya. Kalau Pak Git lihat emang semua dari laporan-laporan itu artinya video-video yang beredar itu nggak ada tuh yang ke Bu Mega. Tapi kalau yang ke Pak Tri, si Wapres Gibran salaman dengan Pak Tri Sutrisno tuh ada gitu. Ini yang membuktikan isu kalau 4 jenderal yang bertanda tangan dalam pemakzulan ya, si Gibran atau Wapres. Nah, di situ tidak ada nama Sutrisno lah. Mungkin itu foto tersebut ya buat apa namanya cerminan politik gitu. Jadi ya, sebetulnya nggak ada apa-apa gitu loh Pak Tri Sutrisno dengan Gibran. Ini buktinya ada sama. Tapi yang Gibran dengan Bu Megawati ya itu nggak ada tuh. Baik video maupun fotonya tuh nggak ada gitu. Kalau kita memakai logika gitu ya, nggak mungkin lah seorang Pak Prabowo, seorang presiden nggak mempunyai etika mempersilahkan wakilnya untuk bersalaman dengan Bu Mega tuh. Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau Pak Git yakin momen itu ada, cuman ya tidak dipublikasikan entah mengapa ataukah memang masih ada dendam pribadi atau nah kita tahu sendirilah hubungan Bu Megawati dengan bapaknya Gibran atau dalam hal ini adalah Pak Jokowi ya. Katakanlah masih sekarang bukan perang dingin lagi lah, sudah katakanlah perang terbuka gitu yang waktu itu melakukan perang dingin saat masih saat-saat Hasto belum dijadikan sebagai seorang terdakwa gitu ya dalam kasusnya. Nah ini dulu ya seperti itu sampai sekarang tuh seperti itu. Kemudian memang kalau kita lihat ya Pak yang masih hidup ya mantan presiden dan presiden yang masih hidup ya kan ada 3 mantan presiden ya Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi gitu ya 3 mantan ini dan ini yang 3 mantan ini jujur saja kalau kita cek gitu ya Pak Prabowo dengan Bu Megawati dengan Pak SBY hubungannya juga tidak baik ya. Ya masih diem-dieman sampai sekarang seperti itu. Dan demikiannya juga dengan Pak Jokowi dengan Bu Mega. Kalau Pak Prabowo oke lah, maksudnya dengan Bu Mega oke, dengan Pak Jokowi oke, dengan Pak SBY juga oke, nggak ada masalah gitu. Cuman yang 3 ini, yang 3 ini terutama dengan hubungannya dengan Bu Mega gitu. Walaupun semuanya yang 3-tiganya ini antara Pak Prabowo, Pak SBY dan Pak Jokowi dulu katakanlah pernah menjadi anak buah Bu Megawati ya. Katakan Pak SBY dulu pernah jadi anak buah di kabinet di gotong royong ya. Kemudian Pak Jokowi juga jadi bawahannya kader di PDIP dan Pak Prabowo ya pada saat capres cawapres itu ya kan hitungannya bawahannya Bu Mega juga lah seperti itu. Yang Pak Git maksud di sini ya mestinya ya begini ya teman-teman ya. Kalau hari Pancasila gitu, hari jadi lahirnya Pancasila gitu ya. Ada mantan presiden yang diundang, harusnya kan semua mantan presiden, 3-tiganya. Tapi ini memang kayaknya secara politis itu belum bisa saat ini, bukan nggak bisa ya, tapi saat ini menurut Pak Git ya belum bisa ya. Pak Jokowi sendiri kan di mass media itu menyatakan ada alergi kulit, jadi absen dalam hari lahirnya Pancasila. Ya sebegitunya gitu ya. Ya kita tahulah sampai saat ini juga Pak Jokowi dengan Bu Mega ya belum pernah ada istilahnya
ketemu atau mau silaturahmi dan segala macam itu belum kelihatan di situ. Tapi ya kita lihat saja nanti gitu apa yang akan terjadi, karena pada isu yang berkembang Pak Jokowi memang disebut-sebut sekarang saat ini sedang autoimun gitu ya. Nah, Pak Git juga belum tahu persis juga gitu, karena informasinya masih lewat mass media gitu ya. Nggak, apa istilahnya, belum pastilah apa sih sebetulnya, atau alergi kulit atau autoimun atau apa gitu. Tapi yang jelas dalam hal ini yang kita lihat ini adalah istilahnya diplomasi politik ya, antara ketua partai Gerindra dengan ketua partai PDIP ya. Ini diplomasi politik ya, kelihatan sekali ya. Ya karena salah satu unsurnya itu teman-teman, kenapa cuma satu mantan presiden saja yang hadir gitu, atau kalau yang dua nggak diundang, kan mestinya kalau mantan presiden ya semua diundang gitu ya dalam acara yang seresmi ini gitu. Yang jelas semua orang pasti mengira begitulah, artinya yang mengikuti berita-berita politik ini begini gitu ya, ada keanehan seperti ini ada apa, kemudian Pak Jokowi juga beralasan nggak bisa datang gitu. Yang seharusnya terjadi kan begini ya teman-teman, ya namanya acara seperti ini tidak mungkinlah presiden ya Pak Prabowo itu misalnya benar-benar tidak mengundang gitu ya, tidak mengundang Pak SBY atau mengundang Pak Jokowi, itu kayaknya nggak mungkin, karena harusnya etikanya itu ya mengundang. Makanya Pak Jokowi juga mengatakan absen karena penyakit kulit ya, atau alergi kulit gitu ya. Ada pernyataan seperti itu. Tapi ya Pak SBY kan nggak ada, tidak terdengar kabarnya lah ya, karena hubungan Pak SBY dengan Bu Mega memang sudah terlalu lama saling diam dan susah untuk dibenahi. Yang kelihatan sekarang ya istilahnya wartawan bilang gitu ya, atau mass media bilang gitu ya, terjadi bercanda-canda lah dalam ramah tersebut Bu Megawati dengan Gibran atau putranya Pak Jokowi. Yang ruwet itu ya urusannya Pak Jokowi dengan Bu Mega, komentar-komentarnya kan seperti itu gitu ya, memang ruwet kalau dia ruwet. Mudah-mudahan konflik pikiran gitu loh. Jadi bukan konflik fisik ya. Kalau konflik pikiran dalam peradaban politik itu adalah hal lunah dan wajar-wajar saja. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.